Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tohari Hatamimi. Saya dari jurusan Broadcasting. Saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Indonesia ialah penghala ilmu pengetahuan. Latar belakang bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di tanah air kita memainkan peran vital dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia menjadi semakin penting. Penggunaan bahasa ini tidak hanya memperkuat identitas budaya kita, tetapi juga menjembatani pemahaman antara akademis dan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan dalam pengembangan terminologi ilmiah dan rendahnya publikasi dalam bahasa Indonesia masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa Indonesia dapat dioptimalkan sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi peran bahasa Indonesia dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, dan kedua, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia di ranah ilmiah. Yang ketiga, merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemanfaatan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Bahasan utama. Peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Bahasa ini memainkan peran yang sangat penting dalam menyatukan beragam masyarakat dan kelompok etnis di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peran krusial sebagai jembatan antara pengetahuan ilmiah dan masyarakat luas. Sebagai bahasa resmi yang digunakan di Indonesia, bahasa ini memungkinkan komunikasi yang jauh lebih efektif antara peneliti, akademis, dan masyarakat luas. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan tinggi berfungsi untuk mempermudah mahasiswa-mahasiswi dalam memahami materi-materi pembelajaran yang jauh lebih kompleks. Ketika bahasa pengantar dalam pendidikan adalah bahasa yang dikuasai oleh para siswa atau siswi, mereka lebih mampu untuk berinteraksi, bertanya, dan mendiskusikan konsep-konsep sulit dengan jauh lebih baik. Tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Ketidaktahuan atau kekurang pahaman masyarakat terhadap meskipun memiliki potensi yang besar. Bahasa Indonesia menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam dunia ilmu pengetahuan. Kurangnya literatur ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia sendiri. Penyebaran hasil kodifikasi seperti kamus, glosarium, tata bahasa masih tidak merata dan tidak lancar. Penerbitan hasil kodifikasi dan pengembangan bahasa masih belum banyak dan belum sampai kepada sasaran pengguna. Pengajar di perguruan tinggi masih banyak menggunakan kata dan istilah bahasa asing yang mempersulit para siswa atau siswi. Langkah-langkah peningkatan. Yang pertama, lembaga pendidikan dan penelitian perlu memberikan dukungan lebih besar terhadap penerbitan literatur ilmiah dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, pengembangan terminologi ilmiah harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan ahli dari berbagai bidang. Yang ketiga, pendidikan bahasa Indonesia di tingkat dasar dan menengah harus ditingkatkan untuk mempersiapkan generasi muda dalam memahami dan menggunakan bahasa ini dalam konteks ilmiah. Kerjasama antara pemerintah, akademis, lembaga swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Strategi membangun kecakapan literasi dalam numerisasi. Integrasi kurikulum harus dirancang untuk mengintegrasikan literasi dan numerisasi. Misalnya pembelajaran matematika yang menyertakan pembacaan data statistik atau analisis teks numerik. Ini akan membantu siswa atau siswi memahami hubungan antara teks dan angka dalam konteks dunia nyata. Yang kedua, pelatihan untuk guru.
Guru perlu dilatih untuk mengajarkan kedua keterampilan ini secara efektif. Pelatihan terhadap mencangkup strategi pembelajaran inovatif yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar, seperti proyek kolaboratif dan penggunaan teknologi pendidikan. Yang ketiga, program masyarakat. Mengadakan program literasi dan numerisasi di masyarakat seperti seminar atau lokakarya. Program ini dapat melibatkan orang tua dan anggota komunitas lainnya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran. Platform digital interaktif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Aplikasi dan perangkat lunak pendidikan dapat digunakan untuk melatih dan pengujian keterampilan numerik. Dan yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi berkala untuk mengukur kemajuan dan literasi dan numerisasi. Umpan balik yang konstruktif dari guru dan orang tua agar dapat membantu siswa-siswi memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam kedua keterampilan tersebut. Ini saja yang ingin saya presentasikan. Saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.